Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para ulama, para ustadz, para mubalik, para da'i dan da'iyat, parmusi tingkat pusat, yang mudah-mudahan pada petang hari ini kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Ketua Majelis Syariah Mama Bakri Raudul Bahar Bakri, yang dengan tekun terus-menerus ikut mengawal dakwah ilallah parmusi sampai ke pelosok-pelosok desa. Alhamdulillah juga Kiai Haji Ahmad Farid Ogbah yang terus konsisten dan konsekuen untuk berjuang di jalur dakwah ilallah, walaupun perjuangan bersama parmusi mendapat banyak kendala, tapi alhamdulillah seluruh kendala tersebut, termasuk terakhir kali beliau dituduh sebagai biang teroris, bisa kita atasi bersama. Dan Kiai Haji Ahmad Farid Ogbah terbukti bukan seorang teroris, tapi seorang ulama. Ini Abah, memang tugas kita di tingkat pusat berkenalan dengan Presiden, dengan Kapolri, dengan Kepala BIN untuk melindungi para da'i, Abah. Bukan untuk kepentingan kita pribadi. Alhamdulillah, sebetulnya malam ini dihadiri oleh Kapolri. Jadi Bapak Kapolri kemarin telepon saya, Pak Usama mohon maaf, saya sudah agendakan, tetapi tadi dapat kabar dari ajudan Presiden, sore ini diundang rapat khusus dan juga nonton bareng bersama habis Isya. Bener juga itu Pak Haji Aidil. Air yang dikirim tadi Kabah Intelkam. Sudah datang kemari Kabah Intelkam, Pak Usama, saya ini nggak enak diinstruksikan Kapolri, tapi yang penting saya sudah datang ke sini, coba kita foto bersama, saya kirim kepada Kapolri. Tapi dia juga ada acara lagi tasyakuran, jadi saya izinkan Kabah Intelkam. Padahal tadinya saya mau kenalkan dengan Ustadz Farid Ogbah. Saya sudah terpikir ini mau Kabah Intelkam, ini jenderal jangan ditangkap-tangkap ini, dai parmusi itu. Tapi ya itu sudah janjian untuk bertemu Ustadz Farid. Insya Allah nanti kita kasih banyak masukan ya. Jadi saudara-saudara, para kader parmusi, jangan antipati kalau ketua umum itu punya komunikasi dengan orang-orang penting di negeri ini. Sama sekali bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan dakwah ilallah kita agar kondusif di daerah-daerah pedesaan. Ini Abah juga tadi barusan bicara karena ada yang WA saya mau hadir, yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman. Tadi bicara sama saya dan Abah, Jenderal Dudung bilang, saya lupa malam ini, jadi saya bikin 2 acara. Saya datang dulu ini ke acara satu keluarga gitu. Nanti insya Allah Pak Usama saya nyusul ke Al-Azhar. Jenderal Dudung Abdurrahman yang disebut-sebut calon kuat kepala BIN, ya, calon kuat kepala BIN. Jadi yang begini ini penting, karena nanti kalau ada apa-apa tinggal Abah, ini pasukan kita ditahan di sana, coba BIN ini dimainkan dulu. Itu penting itu Ustadz Farid. Jadi nggak boleh kita bermusuhan sama semuanya. Alhamdulillah, karena saya juga banyak juga para ustadz yang hadir ini,
Ya. Aktivis pergerakan nasional kita, pejuang dakwah kita, Ustadz Slamet Ma'arif mana? Tadi saya jabat tangan. Ustadz Slamet Ma'arif. Ustadz duduk di depan Ustadz. Ustadz ini tokoh nasional ini. Ini Indonesia bisa goncang nih kalau Ustadz bergerak ini. Mana Ustadz Slamet? Depan Ustadz. Jangan duduk di belakang. Oh, ada Ustadz Bernard. Ustadz Bernard, itu masih ada kursi 3 tuh. Itu depan Ustadz Bernard Abdul Jabbar. Ini Abah, Ustadz penggerak 212 semua. Ada lagi satu saya lihat tokoh pergerakan kita, Ustadz Alfian Tanjung. Oh, sudah pulang ya Ustadz Alfian? Ada acara ya. Yang saya hormati senior kita, Ketua Majelis Penasehat Profesor Dr. Laude Kamaluddin. Prof, terima kasih atas kehadirannya. Beliau ini pada periode lalu adalah Ketua Forum Rektor Indonesia se-Indonesia. Ketua Forum Rektor. Jadi Abah perlu tahu, penasehatnya Parmusi ini intelektual terpinter di Indonesia. Namanya Profesor Laude Kamaluddin. Ketua Forum Rektor selama 5 tahun. Dan juga hadir di tengah-tengah kita aktivis Parmusi yang dipercaya oleh Profesor Dr. Amin Rais menjadi Sekretaris Jenderal Partai Umat, yaitu Dr. Ustadz Taufik Hidayat. Ini Ustadz Taufik Hidayat Abah yang bersama saya pada awal merintis dakwah di pedalaman-pedalaman pedesaan. Ini Taufik Hidayat naik pakai speedboat kapal-kapal ini. Beliau Prabowo menang calon menteri itu. Sohibnya Pak Amin Rais. Kemudian ada pejuang senior Parmusi yang membebaskan Aceh dari dom daerah operasi militer, sahabat Datuk Tengku Ghazali Abbas Adan. Berdiri Tengku Ghazali. Ini sama-sama saya dulu di anggota DPR, pejuang yang mencabut daerah operasi militer Aceh dulu. Beliau yang berhadapan langsung dengan ABRI dan mengakibatkan P3 menang ketika itu. Ini para mujahid semua ini Abah. Alhamdulillah hadir. Rekan-rekan pimpinan lembaga dan beberapa pimpinan wilayah yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, setelah kita melewati masa pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, baru saat ini kita bisa menggelar silaturahim pasca Idul Fitri. Ini silaturahim diadakan pasca Idul Fitri, bukan Idul Adha, Bah. Karena kalau Idul Adha yang senang nanti Haji Idul Adha, dibilang nanti ini ulang tahun beliau. Atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Parmusi, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua dapat kembali ke fitrahnya sehingga dipertemukan pada Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Semoga syafaatnya mengiringi kita semua. Bapak, Ibu, keluarga besar Parmusi yang saya hormati, tantangan dakwah kita hari ini dan ke depan semakin kompleks dan sangat berat.
di tengah-tengah pengaruh perkembangan globalisasi, di antara tekanan kekuatan kapitalisme satu sisi dan sosialisme pada sisi yang lain, yang telah merambat hingga menembus dinding-dinding pedesaan di negara tercinta di seluruh pelosok Nusantara ini. Saya 8 tahun keliling ke desa-desa. Setidaknya terdapat 3 tantangan besar bangsa kita di pedesaan hari ini dan ke depan yang saya tangkap, yang saya rekam. Pertama, kualitas SDM yang sangat rendah. Kedua, kemiskinan dan kebodohan yang mengakibatkan sikap materialisme tumbuh subur mengikis keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak pedesaan yang terjadi adalah kemiskinan dan kebodohan struktural turun-temurun. Ini Abah Raud, tugas Ketua Majelis Syariah yang sangat berat. Bagaimana membina para dai kita semua sebagai manajer dakwah tingkat pusat dan daerah agar semua dapat mengentaskan kemiskinan dan kebodohan di desa-desa ini, sehingga kita mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan juga dapat menjadi sumber rekrutmen kader-kader daerah maupun bangsa ke depan. Karena itu, saudara-saudara sekalian, program nasional kita yakni berikhtiar membangun desa-desa madani di seluruh pelosok tanah air sudahlah tepat, karena terfokus pada 4 pilar pembangunan yang fundamental. Pertama, yakni membangun akhlak mulia melalui iman dan takwa. Yang kedua, pengembangan ekonomi pedesaan melalui berbagai kegiatan ekonomi rumah tangga maupun ekonomi kelompok yang kita beli namanya KUM, ekonomi kelompok umat madani. Dan yang ketiga, pemberdayaan sosial. Bagaimana agar rakyat-rakyat di desa bisa kita berdayakan secara sosial, yang program ini dipimpin oleh Haji Aidil Adha sebagai Ketua Parmusi bidang sosial. Dan yang terakhir adalah pendidikan, terutama pendidikan baca Al-Quran yang langsung dipimpin oleh para ustadz dai-dai kita di berbagai daerah. Program nasional kita sungguh berat untuk dilaksanakan sendiri. Karena kalau dipikir-pikir Abah, program nasional Parmusi ini seharusnya yang melaksanakan mewujudkan negara. Negara itu ya presiden, para menteri, tetapi ini Parmusi hanya sebuah ormas yang tidak memiliki, yang memiliki keterbatasan-keterbatasan. Namun karena kita adalah bagian dari keluarga besar, bahkan juga anak cucu Masumi yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, yang telah mengusir para penjajah, bahkan juga mempersatukan NKRI melalui mosi integral Muhammad Natsir tahun 1951, maka kita sudah seharusnya memiliki tekad dan semangat militansi ideologis untuk membangun kejayaan Islam di tanah air. Ini modal anak cucu Masumi yang ada di dalam diri kita semuanya, saudara-saudara sekarang. Sekarang kita memang sudah tidak memiliki tokoh karismatik sekaliber Buya Natsir, Buya Kasman Singodimedjo, Buya Hamka, Buya Ismail Hasan Metarium, Buya Husni Tamrin dan Buya Husin Umar. Tetapi saya hakul yakin di relung hati sanubari saudara-saudara terpatri nilai-nilai kejuangan dakwah ilallah yang telah diestafetakan oleh para pendahulu kita pimpinan Masumi. Dengan nilai-nilai kejuangan itulah marilah kita membangun militansi dan dalam berorganisasi membangun bangsa ini. Bahwa bangsa ini adalah milik umat. Abah, ini yang harus ditanamkan. Bukan milik siapa-siapa, milik umat Islam. Oleh sebab itu,
umat Islam kita sebagai bagian dari anak cucu Masyumi harus terdepan dalam upaya membangun bangsa dan negara ini. Oleh karena itu marilah kita sambut gembira dan berikhtiar penuh untuk merealisasikan Piagam Mekah yang tadi sudah ditayangkan dalam film. Saya mengajak Bapak Kapolri kiranya berkenan menginstruksikan seluruh Polda agar segenap jajaran Polri di berbagai pelosok tanah air untuk berkolaborasi bersama para dai Parmusi membangun 4 pilar desa madani di mana seluruh dai Parmusi siap untuk melakukan transformasi nilai menciptakan Kamtipmas yang kondusif bagi pembangunan desa. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, bila kita sejenak mengadakan refleksi, sudah 8 tahun organisasi ini melakukan transformasi nilai dari political oriented ke dakwah oriented. Sejak saya terpilih menjadi Ketua Umum Parmusi dalam Muktamar 3 di Batan Maret 2015, saya menawarkan perubahan orientasi tersebut dan disambut gembira oleh segenap putusan daerah dalam Mukernas 1 di Jakarta akhir tahun 2015. Sejak itulah Parmusi secara institusional menjaga jarak yang sama dengan kekuatan politik manapun, termasuk Pak calon ketum P3 Pak Onur Raufik, termasuk menjaga jarak dengan Partai Persatuan Pembangunan. Ya. Dengan hijrah dari political oriented ke dakwah oriented bukan berarti Parmusi meninggalkan panggung politik. Itu keliru, tidak benar. Karena dengan berdakwah Parmusi berupaya membangun politik peradaban. Politik peradaban ini levelnya lebih tinggi dari sekedar politik kekuasaan. Politik peradaban secara esensial yang lebih kita kenal dengan peradaban umat madani. Ini yang akan diwujudkan oleh dai-dai Parmusi di seluruh tanah air. Membangun peradaban umat madani. Dulu kalau kita refleksi, ketika organisasi ini masih merupakan partai politik, seluruh eksponen yang membawa misi Masyumi ini perlu Pak Onur Raufik, calon Ketua Umum P3 memahami pidato saya ini. Karena ini pidatonya Ketua Umum, nggak ada lagi Ketua Umum kecuali saya ini. Masih merupakan partai politik, seluruh eksponen yang membawa misi Masyumi sangat konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai ilahiyah di masyarakat. Ingat, Masyumi itu sangat konsisten. Kalau ada pengurus di tingkat kecamatan, dia melakukan dakwah ilahiyah, dakwah ilallah. Dari rumah ke rumah minimal dia punya majelis taklim. Bagaimana kalau seorang pengurus Partai Persatuan Pembangunan misalnya, ketua, sekjen, tapi majelis taklim di rumahnya aja lingkungannya nggak pernah ada. Nah, keunggulan Masyumi dulu begitu, Ustadz Onur. Jadi warga orang per orang, jamiah dibentuk pada semua tingkat lingkungan, dibeli kartu tanda anggota. Saya ke tempatnya Mama Raudul Bahar Bakri, sudah 5 tahun diangkat jadi ketua panitia Haul Mama Bakri. Gara-gara apa? Ketua Umum Parmusi. Saya tanya kenapa kalau Ketua Umum Parmusi, Bah? Di sini kekuatan Parmusi dahsyat Pak Usama. Anak cucunya ini Parmusi semua di wilayah ini. Itu Mama Bakri. Jadi kalau saya pidato itu warga senang karena jamaah yang datang sampai 5.000, 10.000 orang itu tahu ini yang pidato Ketua Umum Parmusi. Padahal ini jamaahnya Abah semua ini. Luar biasa. Begitu dahsyatnya Parmusi di wilayah Bogor Barat itu. Nah, ini perlu saya sampaikan. Pada pemilu 1971, Partai Muslimin Indonesia Parmusi itu berhasil meraih 24 kursi DPR RI, Abah.
dari sekitar 360 kursi yang diperebutkan oleh 10 kontestan pemilu. Jadi Partai Muslimin Indonesia urutan keempat. Urutan pertama Partai Golkar, kedua Partai NU, ketiga PNI yang kemudian menjadi PDI, kemudian keempat Parmusi. Ini Profesor Dr. Susnan ini yang staf ahli Bappenas harus mengkaji nih, Ketua Parmusi, karena ini kabarnya ingin bertarung juga bersama Haji Aidil untuk menjadi Ketua Umum P3. Profesor. Jadi kekuatan Parmusi ini jangan dianggap sepele. Berhasil menjadi kekuatan ketiga politik nasional setelah Golkar dan PDI pada tahun 1973. Dan pada saat itu ketua umumnya dipimpin oleh kader Parmusi. Siapa sekjen ketua umumnya tahun 73? HMS Mintareja. HMS Mintareja, itu Menteri Sosial dulu, kader Parmusi. Kemudian Parmusi masih berada dalam kekuatan politik 4 besar nasional setelah Golkar, Partai NU dan PNI. Namun setelah dilakukan regulasi politik, ini perlu tahu ini Adinda siapa namanya ini? Adinda Rembulan. Adinda Rembulan ini kader Parmusi Bangka Belitung yang terpilih menjadi anggota DPD termuda di Indonesia. Silakan berdiri. Beliau anak Dato Emron Pangkapi. Umurnya 27 tahun. Jadi sudah jadi tokoh nasional. Sudah saya kenalkan dengan Pak Lanyala Mataliti menjadi tim sukses untuk menjadi pimpinan Dewan kembali Pak Lanyala, dan Adinda ini menjadi paketnya Pak Lanyala. Insya Allah beliau menjadi wakil ketua DPD mewakili Indonesia Barat ya. Kita doakan bersama. Ibu Vera, tolong Sekjen DPD ya, Sekjen Daiyat, instruksikan kepada Ibu Fahira Idris, lakukan lobby kepada anggota-anggota ya, terutama yang Daiyat untuk tetap kembali memilih Ketua DPD Lanyala Mataliti karena ini sahabat Parmusi ya. Kalau kita melihat realitas politik hari ini, Parmusi sebagai salah satu unsur fusi, tentu kita semua sangat prihatin menyaksikan, maaf ini Pak Onur Raufik, Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos parlemen threshold dan hari ini masih bersiteru bersitegang di Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan agar lolos. Ini salah satu faktor penyebabnya banyak tokoh-tokoh senior P3 ini, saya harus sampaikan, tidak solidnya kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan terhadap kepemimpinan unsur fusi partai pada tahun 1973. Kekuatan P3 pada tahun 80-an ada di Parmusi. Ini bisa saya buktikan. Terakhir kepemimpinan P3 dipimpin oleh kader Parmusi zaman era Ismail Hasan Metarium, Buya Ismail Hasan Metarium sebagai ketua umum. Beliau adalah tokoh Parmusi. Dan ketika itu pemilu 1997 bisa meraih 89 kursi DPR, termasuk saya menjadi anggota DPR ketika itu. Karena apa? Karena kader-kader Parmusi dari keluarga besar Masumi sudah terbiasa berjuang secara militan, mengeluarkan harta kekayaan untuk dakwah ilallah. Itu.
Dan ini tidak dimiliki oleh P3 sekarang. Dulu saya ingin bersama Tengku Ghazali Abbas Adan bertarung di Komisi 1 atas nama fraksi melawan Panglima TNI Jenderal Faisal Tanjung. Bagaimana Bang Ghazali ditangkap, kemudian rapat lagi di komisi memperjuangkan daerah operasi militer agar segera dicabut dengan dana tidak ada Pak Onur. Seluruhnya karena ruh perjuangan Izul Islam wal Muslimin untuk Serambi Mekah. Itu saja. Sekarang nauzubillah, untuk datang ke satu daerah harus disiapkan hotel, harus disiapkan oleh-oleh, harus disiapkan jemputan. Akhirnya apa? Maaf ini, kader-kader jadi koruptor. Ini mohon maaf, bukan pamer, bukan apa, hanya sebagai... Kalau saya ke daerah, saya larang ketua-ketua wilayah, menyiapkan hotel, saya larang menyiapkan mobil. Semua diselesaikan kantor saya, jemput apa, tidak ada bilang oleh-oleh. Karena kita punya prinsip lebih baik tangan di atas memberi, menjadi muzaki daripada menjadi mustahik. Itu yang kita ajarkan kepada para dai kita. Dan ini tidak mudah transformasi nilai ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, kader Parmusi, saya bangga pada kalian semua yang mampu terus berjuang secara istiqomah. Wajahidu billahi haqqa jihadi. Berjihadlah engkau di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Itu Pak Haji Aidil. Jadi apa yang dilakukan Ustadz Farid Ogbah bagian dari jihad fisabilillah. Bagaimana enggak jihad? Oh, enggak salah. Istilahnya kata pakar itu, kata apalagi pembela, silet saja enggak ada. Bagaimana mungkin dituduh sebagai terorisme? Silet aja enggak ditemukan di rumah beliau. Jadi begitu zolimnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan silaturahim malam hari ini, saya juga mohon maaf ya. Saya kalau melihat film-film Parmusi ini sedih, bahkan kalau malam suka meneteskan air mata. Karena saya terpikir, Abah, ini Abah harus tahu, saya hampir setiap malam berpikir, apakah saya masih bisa melanjutkan perjuangan dakwah ilallah ini sampai tahun-tahun yang akan datang. Saya berpesan pada silaturahim malam hari ini, kalaupun saya mendahului saudara-saudara sekalian, satu pesan saya, lanjutkan dakwah ilallah Desa Madani ini. Siapa saja yang menjadi ketua umum itu, silakan dilanjutkan. Saya yakin para ustadz-ustadz kita di pengurus pusat punya kapasitas dan militansi untuk melanjutkan perjuangan dakwah ini, karena tanpa dakwah ini insya Allah masyarakat di desa kita akan sulit keluar dari belenggu kemiskinan dan kebodohan. Oleh sebab itu saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ketua Bidang Ekonomi Syekh Mashur ya, yang sudah mempelopori untuk menggerakkan potensi ekonomi dalam hal menjadi kader-kader kita menjadi agent untuk perjalanan umroh dan haji dengan biaya yang kompetitif. Terima kasih Pak Se, tapi jangan lupa persennya untuk Parmusi ya.
Jadi ini Adinda Rembulan ini tolong dibawa, diajak semua anggota DPD umroh ya yang muslim itu. Nanti kontak ketua umum saya instruksikan Pak saya itu yang namanya Pak saya Masud itu. Berdiri dulu. Orangnya ganteng ya. Saya bilang sama Pak Sehaba, ente ini sudah kaya raya. Rumah, mobil, kantor, gedung. Ente bantulah Parmusi ini. Parmusi ini kan dai-dai semua yang akan mendoakan antum. Alhamdulillah beliau memberikan diskon khusus kepada Parmusi untuk keberangkatannya ke Tanah Suci. Kebetulan istrinya yang direktur itu mana? Ada Lusira Hasepsari. Coba berdiri, Bu Lucy. Nah, istrinya juga cantik nih, Bah. Ini keturunan Yaman ini. Istrinya Lusira Hasepsari ini kawan saya SMA dulu, Bah. Jadi kalau Pak Se agak pelit-pelit, istrinya yang saya ini. Istrinya yang saya. Saudara-saudara hadirin sekalian, demikianlah sambutan saya. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah hadir meluangkan waktu untuk kesempatan silaturahim pada malam hari ini. Kita ikuti kegiatan selanjutnya dan saya mohon nanti Ketua Majelis Nasihat sesepuh kita Profesor Dr. Laode sedikit memberikan nasihat sesuai dengan judulnya Ketua Penasehat. Dan juga sebagai penutup Abah nanti mohon sekali diberi tausiah sesingkat-singkatnya, sepadat-padatnya, dan juga doa agar kita semua mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.